Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Bersyukur memiliki pakaian. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapat pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakai sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga. Siti bersyukur memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajiban terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Ia mengenakan pakaian sesuai kebutuhan. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa Siti juga mencuci bajunya bila kotor. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu materi yang kedua, istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur-tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Tujuannya adalah membuat tubuh tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga menyehatkan badan. Tidur siang dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat. Materi untuk tema 4 di kelas 3 ini. Kemudian kita lanjut lagi pada latihan yang ada di buku tema 4 kelas 3 tersebut. Inilah latihan untuk halaman 12. Nah, oke, perhatikan apa itu perintahnya. Yang pertama, amati kembali teks di atas. Tulislah kewajiban dan hak dalam berpakaian. Nah, kita tulis contoh kewajiban dalam berpakaian dan haknya. Oke, ini yang pertama, kita tulis dulu yang pertama. Nah, yang pertama, kewajiban dalam berpakaian. Berarti Siti mencuci baju jika kotor. Nah, jika kotor. Nah, ini kewajibannya, haknya. Berarti haknya memakai baju bersih
dan rapi. Oke, itu untuk yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, yang kedua contoh yang kedua, Siti berpakaian Siti berpakaian sesuai kebiasaan di tempat tinggalnya, kebiasaan di tempat tinggal. Sedangkan haknya memiliki pakaian untuk bermain, kalau bermain tidur, dan seragam sekolah. Seragam sekolah itu yang keduanya. Kemudian yang ketiganya, kewajibannya Siti memakai pakaian sesuai kebutuhan. Siti memakai pakaian sesuai kebutuhan. Itu kewajibannya. Nah, haknya pakaian menjaga Siti dari serangga, gangguan serangga. Nah, itu dia. Oke, kemudian yang keempatnya yaitu yang keempat, Siti, kakak bacanya, kewajiban Siti menjaga pakaiannya agar tidak rusak. Kalau haknya, pakaian membuat Siti merasa nyaman, jadi membuat Siti rasa nyaman. Itu dia yang keempat. Yang kelima, yang kelimanya ini, kewajibannya ini, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Nah, sedangkan haknya, pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panas matahari. Nah, itu dia. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Perhatikan. Nah, ini ada lagi latihan. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang ceritakan bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Nah, kalian ceritakanlah. Nah, jadi kalian ceritakan, ya, contohnya seperti ini. Cerita pengalaman kalian selama merawat pakaian. Nah, coba kita perhatikan. Nih, sekarang ceritakan bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Nah, jadi kalian ceritakan cara merawat pakaian. Misalnya,
Ini kalian tulis, aku misalnya selalu mencuci pakaian jika kotor misalnya, dan agar pakaian tidak kotor di saat duduk. Aku selalu memperhatikan tempat yang aku duduk harus bersih misalnya. Harus bersih. Jadi ceritakanlah pengalaman kalian tentang merawat baju agar tidak rusak. Jadi banyak lagi. Jadi tinggalkan lanjutkan. Misalnya aku mencuci bajuku dengan menggunakan sabun antibakteri agar pakaianku enak dipakai. Kemudian aku selalu menggosok pakaian biar nampak rapi. Itu ceritakan di dalam latihan ini. Kita lanjut lagi. Ini ada lagi, masih berbentuk latihan. Ini perhatikan, amati masalah berikut, tulis saran-saranmu. Jadi saran, contoh, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Apa sarannya? Jadi sarannya sebaiknya Udin tidak usah membeli baju lagi. Sebaiknya Udin tidak meminta beli baju lagi. Itu sarannya, karena Udin masih memiliki banyak baju yang bagus-bagus. Itu nomor 1. Kemudian nomor 2, rok dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Apa sarannya? Seharusnya dayu berhati-hati saat bermain lompat tali. Jadi seharusnya dayu harus hati-hati dalam bermain lompat tali. Itu dia. Kemudian nomor 3, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Dia masih mengenakan seragam sekolah. Apa sarannya? Sebaiknya Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Sarannya sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian bermainnya. Jadi sebaiknya Benny mengganti seragam sekolah dengan pakaian
pakaian bermain. Oke, kemudian kita lanjut lagi nomor 4. Nomor 4. Pulang sekolah Lani sangat lelah. Pulang sekolah Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Nah, saran sebaiknya Lani harus mengganti baju seragam sekolah dengan baju tidur. Nah, itu dia. Sebaiknya Lani mengganti baju sekolah dengan baju tidur. Nah, kata singkat saja, baju tidur. Nah, itu dia saran. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, sebutkan 5 cara beristirahat yang biasa kamu lakukan. Jadi kadang-kadang beristirahat itu kalian sebutkan, nah, kira-kira apa saja. Kadang-kadang istirahat itu ada yang sama teman kalian dengan kalian dan ada yang berbeda. Nah, contoh ini kakak kasih contoh. Berarti cara istirahatnya yang pertama misalnya duduk santai di pohon-pohon, misalnya duduk santai atau duduk santai di depan teras rumah, boleh teras rumah. Nah, satu. Yang kedua misalnya mendengarkan musik sambil baring-baring, mendengar musik sambil tidur, misalnya sambil tidur. Nah, itu. Atau melihat pemandangan, misalnya melihat pemandangan, lihat pemandangan, nah, silakan pemandangan di sekitar laut atau pantai, atau pemandangan di kebun-kebun, atau melihat pemandangan di taman atau kebun-kebun. Nah, silakan. Kemudian apalagi misalnya banyak tidur siang. Nah, silakan. Oke, satu lagi misalnya sambil santai, misalnya menonton TV, nonton TV. Nah, silakan. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini dia. Coba. Setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Nah, oke, jadi setiap anak memiliki hak beristirahat di rumah. Salah satu cara beristirahat adalah dengan cara tidur siang. Apa saja kewajibanmu yang berkaitan dengan tidur siang? Nah, di saat tidur itu apa kewajiban yang berhubungan dengan tidur siang? Nah, yang pertama yang jelas membaca doa. Jelas sebelum tidur itu kalian harus membaca doa. Jadi membaca doa tidur. Kemudian misalnya mencuci kaki, tangan. Atau kemudian kewajiban memakai
pakaian tidur, nah, itu dia. Kemudian tidur sesuai kebutuhan. Contohnya kalau kalian ini anak-anak masih harus paling tidak 8 jam, paling sedikit lebih tak masalah, 9-10 masih bisa. Nah, kemudian harus merapikan tempat tidur setelah bangun tidur itu, merapikan tempat tidur. Nah, silakan. Kemudian tidur tuh harus sesuai posisi tidurnya, jangan tidurnya yang tidak sesuai untuk kesehatan. Nah, itu harus diperhatikan juga. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi di sini, apakah ada lagi latihan. Nah, di sini ada lagi, coba kita perhatikan apa perintahnya ini. Setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Tuliskan cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Nah, berikan judul cerita yang kamu tulis. Kasih judul misalnya tidur siang baik bagi kesehatan, misalnya tidur, atau judulnya tidur baik bagi kesehatan. Nah, ini jangan lupa awal kalimat huruf besar, kemudian pakai paragraf. Nanti kalian menulis agak masuk sini, ini kakak baca aja. Misal contohnya, tidur siang sangat baik bagi kesehatan. Nah, karena dapat membalikan kesegaran, jadi tak perlu kakak tulis, kalian perhatikan, dengarkan aja yang kakak sebutkan. Ini contoh. Nah, biasanya saya tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang saya mencuci kaki dan tangan. Setelah itu saya minum air segelas. Nah, sebelum tidur siang saya biasanya berdoa. Nah, saat tidur saya juga harus memakai pakaian tidur. Lama waktu tidur siang saya tidak boleh lebih dari misalnya 60 menit atau 1 jam. Nah, jadi silakan kalian teruskan aja, tulis mau 1 alinea, 2 alinea, 3 alinea, silakan. Untuk kakak kasih contoh sedikit aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe